pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Mayangila Lausaka, NPM 3321100, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Timor. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi alga, dimulai dari Cyanophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari ganggang atau alga itu sendiri. Ganggang atau alga merupakan protista yang bersifat fotoautotrof atau yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Ganggang dapat dengan mudah ditemukan di air tawar maupun air laut. Ada yang hidup dengan cara menempel di suatu tempat atau melayang-layang di air. Alga merupakan tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk tali beragam, yaitu uniseluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Dalam dunia tumbuhan atau alga atau ganggang, termasuk ke dalam dunia Talophyta atau tumbuhan talus, karena belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sejati. Tumbuhan ganggang ada yang bersel tunggal, ada pula yang bersel banyak dengan bentuk berupa benang atau lembaran. Tumbuhan ganggang sebagian tumbuhan yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Ada ganggang yang dapat bergerak aktif, ada pula yang tidak. Jenis ganggang yang bergerak aktif memiliki alat gerak berupa bulu cambuk atau flagela. Klasifikasi alga. Yang pertama, Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Ganggang hijau biru banyak ditemukan di perairan tanah yang lembab, permukaan dinding tembok, pot, atau batu karang yang lembab. Bahkan ditemukan pula di sumber air panas. Cara perkembangbiakan ganggang hijau biru ada 3 cara. Yang pertama, pembelahan sel, di mana sel dapat langsung terpisah atau tetap bergabung membentuk kolon. Contohnya pada Cleocapsa. Yang kedua, fragmentasi, atau dengan memutuskan bagian tubuh yang kemudian membentuk individu baru. Yang ketiga, spora. Pada keadaan yang kurang menguntungkan, sel akan terbentuk spora yang sebenarnya merupakan sel vegetatif. Spora membesar dan tebal karena penimbunan zat makanan. Alga hijau merupakan jenis alga yang paling mudah didapat karena jumlahnya yang banyak, di antaranya Chlorella, atau jenis alga hijau yang hanya memiliki 1 sel. Habitatnya di air tawar maupun air laut. Tubuhnya berbentuk bulat dengan kloroplasnya yang menyerupai lonceng atau mangkuk. Reproduksinya ditandai dengan pembiakan secara vegetatif melalui pembelahan sel yang kemudian membentuk 4 sel anakan pada sel pembelahannya. Setiap jenis alga yang paling banyak ditemukan, Chlorella juga dipercaya merupakan salah satu jenis makanan alternatif bagi manusia berupa makanan karena kaya akan protein, lemak, dan karbohidrat. Kedua, Phaeophyta atau ganggang coklat. Ganggang coklat banyak terdapat di daerah yang beriklim dingin. Alga ini banyak mendominasi bagian lateral daerah Arktik dan Antartik. Walaupun demikian, ada jenis-jenis lainnya yang hidup di daerah tropik dan subtropik. Sebagian besar dari Phaeophyta hidup melekat pada substrat karang dan lainnya. Beberapa di antaranya hidup sebagai epifit. Reproduksi terjadi secara aseksual dan seksual, di mana pada aseksual dengan pembentukan zoospora berflagela dan fragmentasi. Sedangkan reproduksi secara aseksual terjadi secara oogami dan isogami. Contohnya ganggang coklat, Focus 100, Macrocystis pyriferae, Sergassum vulgare,
Turbinaris decurrens. Ketiga, Rhodophyta atau ganggang merah. Ganggang merah banyak ditemukan di perairan laut, banyak terdapat di laut tropika. Sedangkan sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran yang deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada pula yang hidup di air payau. Ganggang merah banyak ditemukan di laut dalam adalah Gelidium dan Glacilaria. Sedangkan Eusema spinosum ditemukan di laut dangkal. Ganggang merah berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif berlangsung dengan membentuk spora haploid yang dihasilkan oleh sporangium atau talus ganggang yang diploid. Spora ini selanjutnya tumbuh menjadi ganggang jantan atau betina yang sel-selnya haploid. Perkembangbiakan secara generatif, di mana ganggang merah dengan oogami, pembuahan sel kelamin betina atau ovum oleh sel kelamin jantan atau spermatium, atau perkembangbiakan jantan disebut spermatogonium yang menghasilkan spermatium dan tak berflagel. Sedangkan alat kelamin betina disebut carpogonium yang menghasilkan ovum. Hasil pembuahan sel ovum oleh spermatium adalah sigot yang diploid. Selanjutnya, sigot itu akan tumbuh menjadi ganggang baru yang menghasilkan aplanospora dengan pembelahan meiosis. Spora haploid akan tumbuh menjadi ganggang penghasil gamet. Jadi, pada ganggang merah terjadi pergiliran keturunan antara sporofit dan gametofit. Demikian penjelasan saya mengenai alga hijau biru, alga coklat, dan alga merah. Sekian dan terima kasih.